Bab 65. Masih di kantornya, Kinan menelpon manajer hotelnya untuk segera mempersiapkan acara gala dinner dan launching produk terbarunya. Halo, Pak Adam. Segera siapkan gala dinner di ballroom hotel sekarang. Acara akan dimulai jam 7. Siap, Tuan. Jawab Pak Adam dari seberang sana. Kinan menemui Raihan di bagian staf marketing. Ray dan kalian semua, segera siapkan peluncuran produk frozen food kita sekarang. Saya akan mengadakan launching dan gala dinner malam ini juga, kata Kinan dengan tegas. Siap, Pak, jawab mereka semua dengan kompak. Oishi frozen food. Kinan kembali menemui Jerry yang tak kalah sibuk di ruangannya. Jer, gue udah telpon manajer hotel. Acara jam 7 malam gala dinner dan launching new produk. Elo broadcast aja lewat email langsung. Kalau undangan hari ini nggak keburu, sekalian si Arka sama si Aili itu Elo hubungi ya. Sekalian kirim baju yang bagus untuk mereka, hubungi Joy untuk mengurus mereka berdua. Dan suruh si Arka buat ngisi acara. Nanti kita putar hasil syuting iklan di sana sekalian. Gue bakal turun langsung buat cari mata-mata sialan itu, ucap Kinan dengan menggebu-gebu. Iya, Ken. Please Elo jangan kepancing emosi. Gue yakin kok kita pasti bisa dan berhasil. Dan mata-matanya pasti juga akan ketemu. Elo tenang aja Ken, file yang mereka curi itu cuma setengahnya, sisanya ada sama gue. Makanya gue harus cepat bertindak. Setidaknya kita harus satu langkah di depan Alex. Please gue mohon kontrol emosi Elo, Ken, kata Jerry yang berusaha menasihati Kinan namun Kinan memilih pergi begitu saja. Pikiran Kinan benar-benar dipenuhi dengan emosi. Kinan lalu memilih mengunjungi orang tuanya. Sesampainya di sana, Kinan segera menemui Pak Salim dan Bu Wulan yang sedang asyik bercengkerama namun ternyata di sana juga ada Pak Salman. Assalamualaikum, Pak, Ma, sapa Kinan dengan nafas memburu dan wajah tegangnya. Waalaikumsalam, Ken, jawab Pak Salim, Bu Wulan dan Pak Salman dengan kompak. Ada ayah juga di sini. Imbu Kinan. Iya, Nak Kinan. Pingin lihat kondisi papa kamu ini. Oh ya kamu sudah pulang dari Paris. Iya, iya. Maaf ya Kinan sama Dira sampai lupa buat kasih ayah kabar, kata Kinan dengan wajah masam dan nafas yang memburu. Iya, tidak apa-apa. Tapi kamu kenapa? Wajah kamu kelihatan ada masalah. Tebak Pak Salman. Iya, iya. Kinan pulang dari Paris langsung disambut masalah yang begitu pelik. Ada masalah apa Ken? Tanya Pak Salim dengan nada khawatir. Alex, Pak. Dia sabotase produk aku, kirim mata-mata buat nyuri file aku. Makanya kemarin proses syuting dan segala macam dipercepat sama Jerry. Dan nanti jam 7 Ken, mau adain gala dinner sekalian launching produk frozen food Ken. Kamu beneran serius buat produk itu, Nak? Tanya Pak Salman penasaran karena ternyata idenya benar-benar dipakai oleh menantunya itu. Iya, Ayah. Kinan membuat ide yang telah Ayah berikan. Dan sepertinya peluangnya sangat bagus, iya. Berkat Ayah, Kinan bisa mengembangkan bisnis kejaringan yang lebih luas. Tidak hanya properti, elektronik, minyak tapi juga merambah bisnis makanan. Wah, rupanya itu ide kamu Salman. Kamu emang the best, puji Pak Salim yang salut dengan ide Pak Salman. Bukan apa-apa Salim. Aku hanya asal bicara saja waktu itu. Nak Kinan, pesan ayah jangan terpancing emosi oleh musuh. Selama kamu benar, ayah yakin semuanya pasti berjalan lancar.
Cara balas dendam terbaik adalah tunjukkan pada musuh bahwa kita tetap tenang sekalipun ujung tombak sudah ada di depan mata dan siap menghunus tubuh kita. Pakai strategi yang cerdik, nak. Setelah ini, kamu buat gebrakan lagi. Setelah frozen food mungkin bisa ke produk minuman, mie instan, sabun, produk kecantikan atau bahkan fashion. Buat musuh kewalahan dengan kreativitas dan ide gila kamu, ayah yakin mereka pasti bingung. Dengan perusahaan kamu yang besar dan berkembang begitu pesat sangat mudah mendapat investor, nak, jelas Pak Salman yang membuat Kinan terpaku mendengar nasihat ayah mertuanya itu. Hati Kinan pun merasa lebih tenang dari sebelumnya. Tuh, dengerin apa yang dibilang ayah mertua kamu, Kinan. Mertua kamu ini memang jago dalam segala hal, sahut Bu Wulan sembari menyeruput tehnya. Kinan, kamu harus berguru dengan ayah mertua kamu. Nasib ayah hanya beruntung saja, bahkan tanpa bantuan ayah mertua kamu, papa bukan apa-apa. Dia yang selalu memberi ide yang super brilian, imbuh Pak Salim dengan tawa kecilnya. Terima kasih, ayah. Hati Kinan jadi lebih tenang setelah mendengar nasihat ayah. Kinan mohon ayah hadir ya di gala dinner nanti. Kinan berharap, ayah bergabung di perusahaan. Ayah menjadi direktur di perusahaan Kinan. Perusahaan orang tua Natasha yang sudah Kinan ambil alih, kata Kinan penuh harap. Tidak, nak. Ayah sangat menikmati hidup ayah yang sekarang. Kapanpun kamu butuh bantuan ayah, ayah dengan senang hati akan membantu. Biarkanlah yang muda yang bekerja. Salim, aku sangat setuju dengan saran Kinan. Bangkitlah Salim. Tunjukkan juga pada musuhmu bahwa kamu bisa bangkit dan tidak terpuruk. Mereka akan bahagia jika melihat kamu menderita. Sambung Pak Salim yang memberi semangat pada Pak Salman yang kini mulai bimbang dan ragu. Iya, Salim. Aku yakin musuh kamu di sana mentertawakanmu. Aku setuju dengan ide Kinan, imbuh Bu Wulan yang berusaha meyakinkan Pak Salman. Memangnya siapa, Yah yang dulu dengan mudahnya menggulingkan ayah? Selama ini ayah belum cerita sama Kinan. Iya, Salman. Kamu juga tidak cerita kepadaku, siapa dia Salman? Sudahlah jangan dibahas. Biarkan mereka menikmatinya sesuka hatinya. Sahut Pak Salman. Sikap itulah yang membuatmu diperalat, Salman. Oke. Prinsip bisnis kamu berbisnis tapi jangan menyakiti dan berbagi kunci sukses. Dan benar kamu membagikannya beserta aset-asetnya sampai kamu dan keluargamu pontang-panting bertahun-tahun, ucap Pak Salim dengan gemas karena respon Pak Salman sangatlah santai. Pak Salman menunduk sembari tersenyum tipis. Ya, perusahaan itu Mandala Jaya. Tapi ayah tidak tahu bagaimana perkembangannya, terakhir kali ayah mendengarnya mereka fokus di luar negeri. Mendengar ucapan Pak Salman, Kinan benar-benar terkejut. Mandala Jaya, di bawah pimpinan Pak Subrata maksud ayah? Tanya Kinan yang semakin penasaran. Iya, nak Kinan. Ayah, perusahaan itu yang menyabotase ide Kinan. Sekarang anaknya Yah yang menggantikannya, si Alex. Alex sepupu Natasha dan berniat balas dendam pada Kinan. Dia mengirim mata-mata ke perusahaan Kinan. Wah, ternyata mereka masih tetap sama dan belum berubah, gumam Pak Salman. Ada baiknya nanti ayah hadir di acara gala dinner, jujur Kinan sangat berharap ayah mah bergabung bersama Kinan. Ucap Kinan memohon. Iya, Salman. Ayo bergabung bersama kami, bujuk Pak Salim. Kalian ini merayuku saja, hehehe. Nanti ayah pasti akan hadir, nak. Tapi untuk bergabung, biar Dira yang memutuskannya.
Baiklah, Kinan akan membujuk Dira kalau begitu, sahut Kinan sembari tertawa. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Kinan memutuskan untuk ke hotel mengecek semua persiapan. Di sana Raihan dan tim marketing sudah menyiapkan segalanya. Feeling Dira selalu benar, meskipun Raihan terkadang mulutnya tanpa rem, tapi dia punya keterampilan yang hebat, puji Kinan sembari melihat kinerja Raihan. Kinan menemui manajer hotel, Pak Adam, yang juga sibuk membantu menyiapkan segala acara. Pak Adam, sapa Kinan. Tuan Kinan, balas Pak Adam sembari membungkuk memberi hormat. Bagaimana, Pak, semuanya? Seperti yang Anda lihat, semua tim bergerak dengan cepat. Pak, tolong sekali perketat keamanan, jangan sampai teledor. Saya ingin acara nanti berjalan dengan lancar. Baik, Tuan. Kami akan melakukannya dengan sangat baik. Kinan kemudian segera menghubungi Jerry yang masih sangat sibuk di kantor. Halo, Jer. Iya, Ken, ada apa? Tolong Arka sama Ailey suruh ke rumah gue aja, sekalian Joy juga. Biar mereka semua ke rumah gue. Dan berangkat sama gue biar semuanya aman. Oke, Ken. Itu lebih baik daripada mereka berangkat sendiri. Jerry memutus sambungan teleponnya. Di lain tempat, di kantor Alex. Tuan Alex, kita dapat undangan via email dari Dirgantara Group, kata Pak Burhan. Undangan apa, Pak Burhan? Tanya Alex dengan wajah serius. Undangan gala dinner jam 7 malam, sambung Pak Burhan. Oke, baiklah, aku akan hadir. Sudah lama rasanya tidak berjumpa dengan Kinan Arga Dirgantara. Setelah dia menghancurkan semuanya, ingin sekali aku menatap wajahnya itu dan kita nanti akan memberi kejutan pada Kinan. Kalau file produknya kita curi. Tinggal menunggu keputusan dari Arka, kata Alex penuh dengan percaya diri diiringi gelak tawa jahatnya. Kinan dan Jerry sengaja mengirim undangan untuk gala dinner saja tanpa menyertakan launching produk. Karena mereka tahu jika Alex akan membuat rusuh. Oh ya, Pak Burhan. Ada info terbaru apa dari Kinan? Pak Kinan sudah menikah kembali dan Pak Kinan baru saja tiba bulan madu dari Paris. Oh begitu, makanya dia menolak Natasha karena gadis itu. Siapa istrinya? Apa ada fotonya? Oh ada ini, Pak, kata Pak Burhan sambil menunjukkan foto Dira yang ia simpan di handphonenya. Muda dan cantik, ucap Alex menyeringai. Siapa gadis itu? Lanjut Alex penasaran. Dia hanya gadis biasa aja, dia tinggal bersama ayahnya saja, ibunya sudah lama meninggal. Mereka bertemu lalu jatuh cinta seperti pasangan pada umumnya. Jelas Pak Burhan. Oh rupanya hanya gadis biasa yang bisa meluluhkan keangkuhan hati Kinan. Kenapa kamu selalu di atasku Kinan? Ingin sekali aku menghancurkanmu seperti kamu menghancurkan hati sepupuku dan pamanku, kata Alex mengepalkan tangannya lalu memukulkannya pada meja dengan keras. Sesampainya di rumah, Kinan segera menghampiri istrinya yang tengah asyik menemani Queen bermain di kamarnya. Sayangnya, Papa lagi main apa nih? Sapa Kinan pada putri kecilnya. Kinan lalu mencium kepala Dira dan Queen bergantian. Lagi main puzzle, Pa, jawab Queen. Mas, kamu kok udah pulang jam segini? Ini baru aja lewat jam makan siang. Iya, ada yang harus kita bicarakan. Kata Kinan dengan serius. Ya udah bicara aja, Mas. Ini masalah perusahaan, ayo kita bicara di kamar aja. Kata Kinan. Sayang, Papa pinjam Mama dulu ya. Sama Mbak Sari dulu ya. Imbuh Kinan. Iya, Pak. Jawab Queen.
Kinan segera mengajak Dira ke kamar mereka untuk bicara serius. Ada apa, Mas? Kayaknya penting banget. Ada yang sabotase produk aku, sayang. Apa? Kok bisa? Dira terperanjat kaget. Ya ada mata-mata yang berhasil nyuri file dari perusahaan, untung aja itu file yang masih mentah. Emang siapa, Mas, yang tega ngelakuin ini? Alex, sepupu Natasha. Sepertinya dia mau balas dendam sama aku. Ya Allah, Mas. Kok sampai segitunya, jelas-jelas yang salah dia, kok dia yang balas dendam, gerutu Dira dengan kesal. Sayang, apa ayah pernah cerita siapa yang bikin perusahaan ayah bangkrut? Enggak, Mas. Ayah sama sekali nggak pernah cerita dan waktu itu aku juga belum ngerti apa-apa. Dan aku nggak berani tanya sama ayah, aku takut mengorek luka ayah dan buat ayah sedih. Seandainya, kamu tahu siapa orang yang ngelakuin itu, apa yang akan kamu lakuin? Kalau aku, pastinya bakal aku usut sampai tuntas. Aku cari buktinya, terus aku rebut kembali apa yang jadi milik ayah, terus aku jeblosin deh orang itu ke penjara, biar busuk sebusuknya, kata Dira sambil meremas-meremas lembaran koran yang ada di hadapannya sampai robek. Kinan menelan ludah melihat sikap istrinya yang begitu terlihat sadis. Tadi aku ke rumah papa, terus ada ayah di sana. Aku sekalian cerita semuanya. Terus aku desak ayah buat cerita siapa yang udah nipu ayah dan ternyata itu orang tua Alex. Mandala Jaya Group. Apa? Dia juga mengincar perusahaan kamu juga, Mas? Iya, sayang. Dia memang licik, kesuksesan dia dengan cara menipu entah bagaimana jalannya bisa aman-aman aja, pasti ada orang dalam yang bantu dia. Mas, udah ya nggak usah panik dan gusar. Kita hadapi sama-sama. Kebenaran pasti akan menang kok. Dan makanya Jerry, ngajakin syuting mendadak karena di saat bersamaan Alex nawarin Arka buat jadi modelnya. Tapi akhirnya Raihan memutuskan untuk mengganti konsep dan ngajakin si Aili itu. Apa? Bahkan Arka sampai diincar. Mas, apa situs perusahaannya bisa diretas untuk mencari bukti kejahatan Alex itu? Bisa saja sayang, cuma ya kita butuh seorang yang ahli IT. Paling tidak kita harus dapetin mata-mata itu dan buat dia ngaku dulu. Kalau masalah IT serahin sama Raihan. Dia jagonya. Beneran si kunyuk pecinta drakor itu bisa IT. Eits, jangan salah, Mas. Mulutnya emang lemes tapi dia IQ-nya good kok, Dira terkekeh. Oke, sayang, setidaknya kita udah punya tim yang kuat untuk menghadapi Alex kalau dia sewaktu-waktu bikin ulah. Tapi tadi aku nawarin ayah buat gabung lagi di perusahaan dan kata ayah suruh nanya kamu. Aku sebenarnya juga ingin ayah bangkit lagi tapi ayah katanya pingin menghabiskan masa tuanya dengan berkebun, Mas. Setidaknya malam ini ayah mau hadir dan mau memberi sambutan sebagai penasihat di perusahaan, sayang. Pasti nanti Subrata bakalan datang sama si Alex, aku pingin mereka kaget dengan kedatangan ayah. Oke, Mas, aku setuju. Aku juga pingin tahu wajah orang yang udah buat ayah dan mama menderita. Setidaknya kita balas dendam dengan cara yang cerdas. Kamu tenang aja sayang, aku juga nggak mau pakai cara kotor. Oh ya, nanti Arka sama Aili aku suruh ke rumah buat siap-siap sekalian ada Joy akan ke rumah. Kamu sudah berdamai dengan perasaan kamu, Mas? Goda Dira. Belum sih, aku khawatir aja sama mereka kalau sampai Alex berbuat macam-macam, jawab Kinan dengan penuh rasa gengsi. Oh gitu, syukurlah, hehehe. Ya udah mending kamu mandi dan siap-siap,
Aku mau balik ke kantor. Tolong siapin baju aku ya sayang, aku mau berangkat dari kantor. Kasihan Jerry pasti kerepotan. Aku juga mesti nemuin mata-mata itu sebelum acara nanti. Iya, Mas. Tapi kamu hati-hati ya, aku malah jadi khawatir gini sama kamu, Imbu Dira dengan perasaan cemas. Tenang aja, sayang. Aku akan baik-baik aja kok. Imbu Kinan lalu mencium kening Dira, berusaha menenangkan kecemasan istrinya. Dira segera menyiapkan setelan jas, dasi, sepatu untuk Kinan. Setelah siap, Kinan segera kembali ke kantor untuk membantu Jerry.